Nah, seberapa besar hati kita lapang, ya, lapang untuk menerima kompetisi, lapang acceptance untuk kemudian mengakui kekurangan. Karena gitu loh teman-teman sekalian, kapan kamu berubah? Kapan kita bisa berubah? Kalau kita sadar harus ada yang diubah. Orang yang gak lapang dada teman-teman, tuh nyalain keadaan. Ini gara-gara negara ini masukin produk impor. Ini gara-gara regulasi. Ini gara-gara tuh semuanya salah. Nah, sementara dia cuma menghujat keadaan. Nah, lapang dada membuat kamu acceptance. Ini loh ayatnya. Alam nasyrah laka sadrak. Alam nasyrah laka sadrak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pengusaha muslim ya, pejuang, pebisnis yang sedang menyaksikan tayangan ini, dan juga seluruh segenap sahabat-sahabat yang menyaksikan dimanapun berada ya. Jumpa lagi dalam Quranic Insight for Entrepreneur episode 12 ya, sebuah tayangan yang kemudian kami tujukan kepada sahabat-sahabat pelaku usaha yang sedang berjibaku dalam bisnis atau yang sedang ingin juga mengajarkan banyak ya ilmu-ilmu kebaikan bisnis yang bersumber dari Al-Qur'an. Nah, pada kesempatan kali ini tema kita adalah bagaimana kita kiat menghadapi masa sulit dalam ekonomi ya. Bagaimana kemudian kita menghadapi masa sulit, bagaimana kita menghadapi sebuah permasalahan-permasalahan bisnis yang ada, dan bagaimana kita membacanya, bagaimana kita meresponnya. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi bahwa adanya keniscayaan turun naik bisnis itu adalah keniscayaan ya. Bahwa ketika kita berbisnis kita mengalami upside down itu adalah keniscayaan. Dan polanya selalu begitu. Maka bahwa kita akan menghadapi kesulitan ya, itu mau nggak mau akan kita lewati. Maka yang sebetulnya berbahaya itu bukan si kesulitannya. Saya pelan-pelan nih. Yang bukan berbahaya itu bukan kesulitannya, tapi bagaimana kita merespon kesulitan ini. Nah, dalam insyaallah 15-20 menit ke depan saya akan mengajarkan di dalam Al-Quran sebuah strategi kehidupan yang sudah Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kemudian Allah menjelaskan tentang kesulitan, bagaimana kemudian Allah Azza wa Jalla ya kemudian mengajarkan respon tentang bagaimana menghadapi masa sulit. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan tentang apa itu si kesulitan, apa maknanya. Nah, mudah-mudahan dengan kita memaknai si kesulitan ini dan kita ngerti, kita jadi lebih kuat dan lebih siap untuk menghadapi kesulitan ya. Ada yang berdagang harus berhadapan dengan dead stock, udah keburu beli lalu kemudian dead stock nggak laku-laku. Ada kemudian ngeran bisnis tapi pelanggan nggak datang-datang, sales nggak tercipta ya. Ada yang kemudian misalnya sales tercipta tapi kemudian kenapa kok terasa nggak bisa create profit atau nggak bisa create net profit. Semuanya itu kesulitan-kesulitan yang dirasakan oleh teman-teman pengusaha. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk kemudian berbagi kepada teman-teman sekalian terkait dengan si kesulitan ini. Nah, kawan-kawan sekalian, jadi ada satu hal yang ingin saya sampaikan ya. Respon kita kepada kesulitan ya. Respon kita kepada kesulitan itu sebetulnya tergantung bagaimana kita membacanya. Jadi bagaimana kita membaca si kesulitan ini. Jadi membaca itu penting. Sama kan kayak misalnya kita punya penyakit, ada benjolan. Kita baca sebagai apa gitu. Apakah kita baca sebagai tumor, apakah kita baca sebagai kanker? Ini kita harus cek dulu. Nah, cara pembacaan kita itu kemudian akan berakibat pada bagaimana kita memperlakukannya. Selalu begitu. Jadi analisa kita pada terhadap sesuatu itu bagaimana kita melakukannya itu berbeda. Kaki bengkak karena asam urat. Pembacaannya asam urat tinggi. Kalau pembacaannya asam urat tinggi, dikasih obat penurun asam urat, itu respon. Tapi kenapa kemudian asam urat tinggi? Berarti ada sesuatu di ginjal.
Ya, ginjalnya kemudian tidak kemudian fit untuk kemudian memproses si asam urat ini. Berarti ginjalnya yang dibuat fit lagi. Beda pembacaan, beda sikap. Nah, ini kalau misalnya dalam ilmu kesehatan ya, yang saya dengar begitu. Nah, maka kawan-kawan sekalian, pada kesempatan kali ini kita harus belajar gimana Quran itu membaca kesulitan. Bagaimana Quran menjelaskan kesulitan. Nah, kesulitan ini dijelaskan oleh Al-Quran yang nanti kemudian kita akan rasakan sekali spiritnya, yaitu di surah Asy-Syarh, Quran surah 94 ya. Kawan-kawan silakan coba berfokus pada Quran surah 94 ya. 94 dari ayat pertama sampai terakhir. Nah, saya coba bacakan karena ayatnya cukup pendek ya. Surah ini cukup pendek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Ya, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad, wa wada'na anka wizrak. Beban darimu kami angkat ya. Kami telah angkat beban darimu. Bahasanya di sini menurunkan, letakkan, wawadokna, diambil Allah, diangkat, diletakkan, angka wizrak, alladzi anqada dhahrak, yang kemudian memberatkan punggungmu, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan sebutan namamu. Jadi ini terkait surah Makkiyah di fase-fase dakwah Nabi di Mekah, yang mana Nabi dihina ya, digunjing, disudutkan. Ini yang kemudian terasa pada saat Nabi Muhammad SAW itu mengalami tribulasi cobaan di Mekah. Fa inna ma'al usri yusran. Nah, ini dia. Bagaimana kemudian Allah menjelaskan tentang kesulitan. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Fa inna ma'al, sungguh dalam kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusran. Dalam kesulitan ada kemudahan. Nah, di sini kalau dilihat kesulitan pakai alif lam. Al-usri ya. Al-usri itu artinya dia isim ma'rifah. Dia udah jelas kesulitannya yang mana. Ya. Sementara yusron gak pakai alif lam, itu isim nakirah. Artinya kemudahannya bisa kemudahan yang luar biasa banyak. Itu yusron. Al-usri itu kesulitannya jelas. Apa maksudnya kesulitannya jelas? Ya, kesulitannya adalah cobaan dakwah itu. Kesulitannya adalah kafir Quraisy ngejahatin Nabi Muhammad SAW. Sementara yusronnya Allah masih rahasiakan. Bisa kemudahannya apa, bisa kemudahannya banyak, bisa kemudahannya luar biasa tuh. Allah mendefinisikannya luas. Dan di sini al-usri berulang 2 kali. Al-usri berulang 2 kali, tapi tetap al-usri juga. Tapi yusron berulang 2 kali. Ini bisa jadi yusron yang berbeda. Kalau tadi al-usri berulang 2 kali, ya, maka al-usri itu sama. Kayak misalnya saya bicara begini. Ya, di dalam mobil Aziz ada makanan. Makanannya itu nggak jelas. Makanan apa? Bisa roti, bisa ini, bisa ini. Saya ulangi lagi, di dalam mobil Aziz ada makanan. Mobil Aziz saya sama. Saya ulang 2 kali, mobil Aziz ya itu maksudnya. Avanza yang itu misalnya begitu. Tapi makanannya apa diulang 2 kali? Ini makanan bisa beda-beda. Karena makanannya belum terdefinisikan apa makanannya. Sama ini. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Nah, maka kawan-kawan sekalian, sebelum saya masuk pada polanya, maka gini. Bagaimana kita membaca kesulitan? 1, kesulitan teman-teman sekalian, kesulitan itu adalah bungkus kado dari hadiah. Dia adalah bungkus, ya. Jadi kesulitan itu adalah bungkus. Apa sih kalau bahasa kita? Adalah bungkus kado, adalah kemasan. Nah, ini lebih tepat nih. Jadi kesulitan itu adalah kemasan ya dari hadiah besar. Dia adalah kemasan dari ya. Dia adalah kemasan kawan-kawan sekalian. Nah, kemasannya dari hadiah besar. Nah, dari hadiah besar. Jadi kalau misalnya Allah mau ngasih hadiah teman-teman sekalian, itu ada kemasannya. Kemasannya ini namanya kesulitan. Ya, kemasannya namanya kesulitan. Fa inna ma'al usri yusron. Bersama kesulitan itu terdapat banyak kemudahan. Terdapat kemudahan yang luar biasa. Ini cara bacanya, ini penting dulu.
Kenapa cara bacanya begini teman-teman sekalian? Agar kemudian yang muncul bukan sangka buruk kepada Allah. Ya. Gimana kita kemudian mau dapat pertolongan Allah kalau kita nggak terima dengan keadaan yang ada? Kenapa ini kita dead stock? Kenapa ini kita begini? Ya misalnya hari-hari ini saya bikin tayangan ini lagi rame, ada platform sosial media yang kemudian jualan yang katanya ngambil data segala macam, yang akhirnya pasar kerebut, ya akhirnya UMKM harus kemudian kerepotan gitu kan. Nah, ini tuh kesulitan. Kita baca dong. Ya mungkin Allah ingin mendidik kita supaya punya platform sendiri. Allah ingin mendidik kita supaya kita punya database customer sendiri, kan? Jadi selalu begitu. Jadi kita harus memandangnya ini Allah mau ngasih saya kemudahan. Kok ini karyawan gak bisa diatur dan seterusnya? Nah, berarti ini ada sesuatu nih yang kemudian sesuatu ini harus kita beresin nih. Artinya ada kesulitan itu membuat kita jadi bisa jump in gitu loh Pak. Bisa Bapak Ibu, bisa kemudian ini diselesaikannya gimana? Nah, gitu. Ini kita harus ngelihat gitu dulu, membacanya. Kesulitan itu kemasannya hadiah. Jadi begitu ada kesulitan, ahlan wa sahlan nih kemudahan. Habis ini mudah. Ya. Masuk YouTube ya sulit. Tapi kalau kemudian ini bisa dilalui, insya Allah ada kemudahan. Ya. Jualan online nggak ngerti ini itu, ya sulit. Tapi kemudian ketika ini dijabanin, insya Allah ini ada kemudahan. Selalu begitu. Nah makanya inilah nanti mental yang membuat teman-teman harus terus-menerus istiqomah, bisa melewati kesulitan. Nah yang kedua teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, polanya adalah yang kedua, bagaimana kemudian surah Asy-Syarh ini memberikan kita kunci. Diawali dengan alam nasyrah laka sadrak. Dadamu aku lapangkan. Bukankah dadamu aku sudah lapangkan, kata Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kita kemudian merespon kesulitan, Al-Quran kemudian sudah wanti-wanti untuk meletakkan lapang dada. Ini kan Asy-Syarh ini juga ayatnya kan surahnya disebut dengan surah kelapangan. Maka lapang dada ini jadi kunci, jadi sesuatu yang di-highlight oleh Allah Azza wa Jalla. Di doa Nabi Musa alaihi salam, Rabbishrahli sodri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Baru kemudian wa yassirli amri. Jadi kalau di doa Nabi Musa dalam Quran saja teman-teman sekalian, lapang dada, wa yassirli amri, baru kemudahan. Akar katanya sama tuh kayak yusron, wa yassirli amri. Ini di doa Nabi Musa. Di Asy-Syarh juga sama, lapang dada, ya. Alam nasyrah laka sadrak, baru fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Jadi, ya, si lapang dada ini teman-teman sekalian, ya, adalah kunci untuk mengakses kemudahan. Nah, maksudnya gimana sih lapang dada ini? Coba kita bahas gini loh. Ini keadaan ekosistem alam bisnisnya misalnya sedang gak berpihak sama kamu. Toko offline kamu gak didatangin orang, lalu kemudian kamu harus menghadapi kompetisi yang kemudian ini orang punya modal lebih banyak gitu ya. Lalu kemudian karyawan dia hebat-hebat gitu. Market kamu kegeser. Kalau kita kesal, kalau kita ganjel, kalau kita marah, ini nggak akan menyelesaikan apa-apa teman-teman sekalian. Nah, makanya ini Quranic insight. Kenapa Quran bilang lapang dada? Ya udah, acceptance dulu, terima dulu. Kamu harus lapang, ya. Oh iya emang saya kalah, jelas produk dia lebih bagus, market pindah. Kan gitu. Ya. Kenapa sih kemudian market itu pindah dari yang semua milih produk kamu A, kenapa dia kemudian pindah pada B? Ya kan? Kan ini kan pindah ini kan jelas kan. Satu bisa jadi harga, bisa jadi services, ya, layanan dia lebih oke, bisa jadi kanalisasinya, availability artinya lebih tersedia, bisa jadi satu availability, yang kedua akses, tokonya lebih ada di mana-mana. Ya kita lapang dulu, jangan cuma ngomel. Kenapa sih kita ini nggak berubah? Karena kita ngomel, Pak.
kita ngomel, oh dia uangnya lebih banyak gini-gini. Mereka itu maju juga, mereka usaha juga, mereka tekun juga. Sama kan kayak YouTube ada 10 juta channel. Ya saya di dakwah, ya kami Alfat kemudian dalam syiar dakwah. Kan kalau mau ngomel juga bisa. Kenapa sih konten yang beginian yang naik? Kenapa sih konten yang bermanfaat yang naik? Ya ente masuklah bikin konten. Ya. Masuklah bicara Quran, masuklah bicara yang manfaat gitu loh. Jangan ngomel. Ya kalau ngomel teman-teman sekalian, ya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Nah saya juga masuk ini dengan lapang dada, masuk YouTube lapang dada. Nah, mungkin teman-teman ngelihat beberapa perbedaan dari episode-episode yang lalu. Memang kita lapang, ayo coba kita ikutin yuk. Kita mau ngomong Quran. Oh judulnya harus begini, ayo kita ikutin ya. Biar judul diklik ya. Thumbnailnya harus begini, ayo kita ikutin. Itu lapang gitu loh. Bukan ngomel, kita lapang. Nah, bisnis kita bisa dapat insight, bisa dapat ilham, kita bisa lebih baik lagi melangkah kalau kita lapang dada. Logikanya teman-teman sekalian, ini ada helipad ya. Ada helipad begini. Maka yang turun di helipad itu ya helikopter. Ya kan? Tapi kalau kamu punya landasan panjang, runway kamu sampai 3 km misalnya gitu ya. Runway kamu misalnya bisa, saya nggak tahu tuh panjang lintasan kayaknya lebih ya 3 km ya. Jadi kalau kamu punya panjang lintasan runway yang lebar, yang panjang, itu Airbus bisa landing di situ gitu. Ya, Airbus tuh bisa landing di situ. Pesawat gede-gede bisa landing. Pesawat gede-gede nggak bisa landing di helipad Pak, sempit. Nah, seberapa besar hati kita lapang? Ya, lapang untuk menerima kompetisi, lapang acceptance untuk kemudian mengakui kekurangan. Karena gini loh teman-teman sekalian, kapan kamu berubah? Kapan bisnis kita bisa berubah? Kalau kita sadar harus ada yang diubah. Orang yang gak lapang dada teman-teman tuh nyalain keadaan. Ini gara-gara negara ini masukin produk impor. Ini gara-gara regulasi. Ini gara-gara tuh semuanya salah. Nah sementara dia cuma menghujat keadaan. Nah lapang dada membuat kamu acceptance. Ini loh ayatnya. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Jadi ketika Allah berbicara tentang kemudahan kesulitan, Allah mengatakan dilapangkan dulu dada Nabi Muhammad SAW. Baru di situ menurunkan beban. Coba perhatikan, lapang dada dulu, baru beban turun. Kenapa kamu sekarang kemudian bergerak, ya? Bergerak itu kemudian kamu merasa heavy banget, burdennya, ya? Kamu ngerasa beban kamu untuk bergerak bis itu berat banget karena kamu nggak lapang dada. Jadi kamu tuh bawa beban, kita bawa beban. Gitu loh. Apa maksudnya bawa beban? Kita bawa beban ya, kompetisi ini nggak adil, ini regulasi, ini kita dijahatin, ini kita begini-begini. Udahlah. Ada karyawanmu keluar terus bikin saingan lagi, udahlah emang resiko. Kita ajarin dia bikin lagi, kita nggak sempat hakikan misalnya dan seterusnya. Udah lapang dada dulu aja. It happen, ya itu udah terjadi, ya. There is memang begitu gitu kan? Dianya memang seperti itu. Ya sudah, gerak lagi, jalan lagi, ya, kemudian melangkah lagi, gitu, ya. Walaupun keadaannya begitu, tapi lapang dulu. Nah begitu lapang, bebannya udah turun. Nah coba lihat ini kalimat Al-Quran tuh dahsyat. Dia urutan alam nasyrah laka sadrak, lapang dada, beban turun. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan udah turun. Wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak ini, rafa'a ini naik, ya, maka ditinggikan lagi sebutanmu. Maka artinya naik lagi. Artinya apa? Bis kita tuh bisa rafa'a, naik lagi, ya. Jadi kalau udah lapang, beban gak ada, wajar kan? Beban gak ada, balon udara tuh lapang, beban gak ada, udah dia naik lagi rafa'a. Nah gimana bisnis semua rafa'a kalau misalnya kamu nggak mendevelop lapang dada ini. Nah terakhir baru kawan-kawan sekalian kita lihat ini ayatnya, ya. Di akhir adalah fa idza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Maka kalau udah kamu selesai urusan satu, kerjakanlah urusan yang lain dan kepada Allah lah kamu berharap. Nah ini respon kesulitan. Jadi teman-teman gini,
kita mau ke sebuah goal, ya, goal. Tapi kemudian kita nggak bisa ngelihat nih jalannya sampai habis. Kita cuma bisa ngelihat 10 km pertama, ya. Sampai ke goal kita nggak tahu. Contoh misalnya kamu mau memfurodakan kedua orang tua, haji furoda misalnya kayak gitu ya. Anggap aja dengan semuanya pengen ada siap uang 1M. Nih udah 1M. Goal 1 miliar. Cuma yang kelihatan cuma jualan 10 juta. Ya udah, jabanin aja dulu jualan yang 10 juta gitu. Jadi nggak mungkin sesuatu yang gede itu bisa dikecap kalau kamu nggak ngerjain yang kecil-kecil. Udah, kita kerjain dulu aja yang kecil-kecil. Nih YouTube mudah-mudahan meluas, ratusan ribu viewers, jutaan viewers, tapi nggak pernah bikin, nggak pernah achieve 100 viewers, nggak pernah achieve 500, nggak pernah achieve 1000. Ya gimana mau achieve jutaan viewers? Ya sabar dulu, gitu. Makanya faidza faraqta fansab, selesaikan urusan, bergerak lagi kepada urusan selanjutnya. Wa ila rabbika farghab, kepada Allah lah kamu harus ngarep, gitu loh. Jadi tugas kamu beramal kepada Allah, kamu harus ngarep. Ya udah, jalanin aja pelan-pelan. Itu cara menghadapi kesulitan. Jadi jangan dibuat stres, jangan dibuat bingung teman-teman sekalian. Artinya, wah kok saya nggak bisa begini ya, kok saya nggak bisa begitu ya. Terus teman-teman jadinya nggak melakukan apa-apa. Oke, lakukan. Sekarang bisanya apa? Bikin database WhatsApp, ayo bikin database WhatsApp. Sekarang apa? Bisa bikin web base untuk transaksi commerce untuk produk sendiri, ayo bikin. Sekarang apa yang bisa dilakukan? Coba kita ambil data dari follower, ya, kita bikin misalnya Google Form, ayo kita bikin. Ayo. Ya, kita lakukan dulu satu-satu untuk mengurai kesulitan ini. Nah, begitulah teman-teman sekalian, ya. Jadi apa poin ketiga? Ini poin ketiga, ya. Kalau misalnya memang ada actionnya apa, ya udah kita lakukan. Setidaknya ada 3 tadi. 1 kesulitan, 2 membaca kesulitan adalah bungkus. Yang kedua adalah kita harus lapang dada, ya, sama berbagai kesulitan kita harus terima. Dan yang ketiga teman-teman sekalian, ilmunya adalah bagaimana kita kemudian take little action. Little aja. Saya menyebutnya di sini ambil langkah 1 meter pertama. Melangkahlah langkah 1 meter pertama. Selalu ada 1 meter pertama dari perjalanan ratusan ribuan kilometer, teman-teman. Selalu ada 1 meter pertama. Melangkahlah, bikin, bergerak, ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.